Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi syurutil qasri. Fasal dalam pembahasan mengenai syarat-syarat qasar. Saya perlu memberikan teman-teman sekalian sedikit gambaran perihal tentang qasar. Qasar itu adalah menyingkat sholat, begitu saja. Zuhur yang awalnya bisa dilaksanakan, yang harusnya dilaksanakan 4 rakaat, itu bisa dilaksanakan 2 rakaat. Asar yang harusnya 4 rakaat bisa dilaksanakan jadi 2. Begitu pula isya. Sedangkan subuh, apakah bisa jadi 1? Ya enggak. Maghrib yang 3 tiba-tiba jadi 1,5? Ya enggak juga. 1,5 gimana caranya? Sehingga qasar ini khusus bagi sholat yang punya 4 rakaat. Dan kemarin ketika kita membahas perihal jamak, ada beberapa hal yang lupa saya sampaikan, yang insya Allah akan saya sampaikan setelah ini, yang itu berhubungan dengan jamak kemarin. Fahimtum? Arju dzalik. Mari kita bahas satu-satu. Kapan seseorang itu kemudian boleh untuk mengqasar salatnya? Setidaknya ada 7 perkara yang harus teman-teman penuhi. Apa saja? Syurutul qasri sab'atun. Adapun syarat-syarat mengqasar salat itu ada 7. Apa saja dari ke-7 perkara tadi itu? Yang pertama, ayyakuna safaruhu marhalataini. Safarnya minimal itu 2 marhalah. 2 marhalah ini berapa? Kalau misal kita pakai hitung-hitungan kilometer, para ulama berbeda pendapat. Saya pernah mendengar bahkan ulama yang bilang 72 km, ada yang bilang 75 km, ada yang bilang 80 km, ada yang bilang 82 km, ada yang bilang 85, ada yang bilang 90, bahkan ada yang bilang 100 sekian kilometer, 144 seingat saya. Ada yang berpendapat 144 km. Namun, ada satu ulama yang dijuluki sebagai Khatimatul Muhaqqiqin yang bernama Syekh Ahmad Bik Al-Husaini rahmatullah ta'ala alaih. Dari golongan ulama-ulama mu'asirin, ulama-ulama kontemporer yang berusaha menggabungkan pernyataan dari ulama-ulama terdahulu. Kemudian beliau hitung secara mendetail. Akhirnya beliau mendapati kesimpulan bahwasanya 2 marhalah itu kira-kira 89,40 kilometer. Dan ini diikuti oleh guru kami, Syekh Mustafa Abdul Nabi, hafizahullah ta'ala. Begitu. Oh, apakah selama ini saya mengikuti pendapat ulama yang ini, saya mengikuti pendapat guru saya berpendapat sekian? Ya sudah, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Selama teman-teman ini punya sandaran seorang guru yang berkata kepada teman-teman sekalian, jarak tempuhnya itu sekian. Bukan kalian tiba-tiba keluar dari otak kalian, saya berpikir sepertinya 1 kilometer itu cukup. Enggak. Dan ingat, di sini sang musannif itu menggunakan safaruhu marhalataini. Marhalataini ini adalah 2 marhalah alias jarak. Tolak ukurnya adalah jarak, bukan waktu, bukan tunggangan, bukan keletihan. Sebagian orang mungkin menyangka, dan ini dulu sering kami dengar, tapi kan orang itu boleh mengambil rukhsah seperti ini itu karena di zaman Rasulullah, orang-orang kan capek. Jalan kaki, naik onta, naik keledai, naik kuda, di padang pasir. Sedangkan sekarang, orang ada AC, jarak tempuhnya cepat, capeknya gak seberapa. Jadi, udah gak boleh dong qasar. Tidak. Jangan berbicara tanpa ilmu. Jangan berbicara tanpa ilmu. Para ulama menyatakan tolak ukurnya adalah jarak. Anda bukan ulama. Anda siapa? Tiba-tiba nyalahin semua ulama. Hah? Jadi, tolak ukurnya adalah jarak. Kalau jaraknya sudah memenuhi, gak usah protes, gak usah nyalahin orang lain. Kalau jaraknya sudah terpenuhi, gak usah protes. Ya, tolak ukurnya. Ketika muncul pertanyaan, kalau misal saya ragu dengan jarak yang sudah saya tempuh, apakah ianya sudah mencapai 2 marhalah atau tidak? Apakah saya boleh mengqasar? Orang yang ragu tidak boleh mengqasar. Anda harus paten meyakini jarak tempuhnya itu sudah sampai 2 marhalah atau lebih. Fahimtum?
Dari mana saya tahu kalau di zaman sekarang? Ada Google Map. Ini kerjaan saya. Misalnya, saya sekarang mau menuju Cirebon contohnya. Saya tinggal buka dari rumah saya ke Cirebon itu berapa kilometer, di situ sudah tercantum semuanya. Alhamdulillah kita hidup di zaman di mana segala macam hal sama Allah Subhanahu wa taala sudah dimudahkan selalu. Fahimtum? Bismillahirrahmanirrahim. Americano. Nikmatnya. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna mubahan. Dan safarnya harus dengan tujuan yang mubah. Maksud mubah di sini adalah tidak haram, bukan dengan tujuan maksiat. Kemarin kita sudah sempat senggol dikit, kita sempat colek dikit, bahwasannya kadang-kadang hukum itu selalu diliputi 5 perkara. Kadang-kadang menjadi wajib, kadang-kadang menjadi mandub atau sunnah, kadang-kadang menjadi mubah, kadang-kadang menjadi makruh, dan kadang-kadang menjadi haram. Posisi tengah, nggak apa-apa. Posisi tengah, ini kan namanya mubah. Oke? Apakah ini doang yang diperbolehkan? Sedangkan semua selain dari yang tengah ini kemudian tidak boleh? Safar dengan tujuan selain dari tengah ini kemudian menjadi tidak boleh? Tidak. Yang dimaksud mubah adalah bukan haram. Yang dimaksud mubah itu bukan haram. Jadi, gini. Saya coba terangkan dengan bahasa yang lebih mudah. Kita kemarin sudah menyepakati bahwasanya hukum itu bisa saja diliputi 5 perkara. Salah satunya adalah safar. Tujuan safar ini bisa jadi wajib, bisa jadi mandub atau sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, dan bisa jadi haram. 4 ini boleh. Safar, ya, yang diliputi wajib atau mandub sunnah atau mubah atau makruh, ini boleh untuk mukosor. Adapun yang haram, ini tidak. Yang wajib seperti apa? Orang berangkat haji. Orang berangkat haji ini kan hukum wajib itu kan wajib kan? Atau bayar hutang. Bro, bayar hutang bro. Ingat, bayar hutang. Safar dengan niatan bayar hutang merupakan salah satu safar yang diwajibkan. Kemudian sunnah mandub. Contohnya adalah silaturahim ke saudara. Saudara kalian yang imut dan lucu itu. Oke. Kemudian yang ketiga, mubah, safar mubah. Safar mubah contohnya adalah safar untuk tijarah, bisnis, dan sebagainya. Oh, salah satu safar yang sunnah ini adalah safar untuk menikah. Safar untuk menikah ini adalah safar yang sunnah. Allah marzuqna. Ada safar mubah. Kemudian safar makruh. Safar makruh ini contohnya adalah safar orang yang berangkat sendirian. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat melarang orang yang bersafar dalam keadaan sendirian. Dan ini dibahas oleh para ulama. Sendiriannya itu hampir tidak bisa kita dapati sekarang. Karena sekarang orang naik kereta, kereta pun bareng banyak orang. Naik mobil, mobilnya bareng banyak orang. Naik pesawat, pesawatnya bareng banyak orang. Naik bis, bis banyak orang. Yang dimaksudnya di zaman dulu, orang yang berangkat safar sendirian, terutama di malam hari, di tengah gurun pasir, di mana ada banyak sekali kemungkinan dia akan mendapati celaka di sana. Entah ada quta'ut tariq, atau mungkin quta'ut tariq ini kayak perampok dan sebagainya, atau mungkin hewan buas, sehingga tidak ada yang menyelamatkan dirinya. Nah, berangkat dalam keadaan makruh seperti ini, itu boleh. Adapun dengan tujuan haram, seperti tujuan dugem, tujuan zina, atau tujuan-tujuan apapun yang sifatnya haram itu, maka itu tidak boleh mengqasar. Ini ada perinciannya. Ini ada perinciannya. Kita coba rincikan jadi 3 perkara. Yang pertama, bis safar. Ya. Yang kedua,
al-'asi fi as-safar. Kemudian yang ketiga adalah al-'asi fi as-safar bi as-safar. Kita coba rincikan tiga-tiganya. Yang pertama adalah al-'asi bis-safar. Apa yang dimaksud dengan Al-'asi bis-safar? Al-'asi bis-safar ini adalah orang yang tujuannya sedari awal itu sudah haram. Tidak menggerakkan kakimu untuk berangkat ke tempat itu. Ingat bahasa saya. Tidak menggerakkan kakimu untuk berangkat ke tempat itu kecuali dengan tujuan haram. Sekalipun mungkin, gak usah kita bahas. Jadi, saya bahas. Sekalipun mungkin tergabung di dalam hatimu dua niat yang menggerakkan kakimu. Pertama, tujuan mengunjungi istrimu yang itu halal dan tujuan mengunjungi selingkuhanmu yang itu haram. Itu gak boleh. Ya, itu al-'asi bis-safar. Kemudian, yang kedua adalah al-'asi fis-safar. Orang yang bermaksiat di tengah perjalanannya. Ini al-'asi fis-safar. Ingat, yang pertama ini kita coba contreng. Kita coba contreng dengan merah. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh mengkasar. Sedangkan yang kedua, al-'asi fis-safar. Yaitu orang yang tujuannya itu baik. Mungkin dia tujuannya untuk haji. Tujuannya mengunjungi istrinya. Tujuannya bersilaturahim. Tujuannya untuk berdagang. Intinya segala macam tujuan yang memperbolehkan dia untuk mengkosor. Tapi di tengah jalan, dia tiba-tiba imannya turun. Terus ngeliat cewek cakep. Dan akhirnya melakukan sesuatu yang diharamkan. Atau tiba-tiba ngeliat cewek gini cakep. Gitu. Nah, apakah boleh orang yang seperti ini mengkosor? Boleh. Orang yang kedua ini, orang yang bermaksiat dengan tipikal yang kedua ini boleh. Ini boleh mengkosor. Karena tujuan awalnya, tujuan yang menggerakkan kakinya ke tempat tersebut adalah apa? Hal-hal yang memperbolehkan untuk mengkosor. Tapi di tengah jalan saja kebetulan dia melakukan kemaksiatan. Scroll TikTok mungkin. Akhirnya dia kegoda dan keterusan melihat sesuatu yang diharamkan. Fahimtum? Kalau misal teman-teman kebingungan, kira-kira safar saya ini adalah safar yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan ya? Maka kalian tanya ke diri kalian sendiri. Apa yang menggerakkan kaki kalian untuk menuju ke kota tersebut? Apakah yang menggerakkan kaki kalian ke kota tersebut adalah sesuatu yang diperbolehkan atau tidak? Silakan tanya diri sendiri. Kemudian yang ketiga, ya, adalah al-ma'siyatu fis safari bis safar. Al-'asi fis safari bis safar. Yaitu orang yang tujuan awalnya itu baik, tapi di tengah jalan tiba-tiba dia mengubah tujuannya menjadi haram. Contohnya seperti apa? Ada orang pengen berangkat untuk mengunjungi istrinya. Ya, dan itu adalah tujuan yang baik. Kemudian dia kebetulan lewat di Kamboja, dan Kamboja ini adalah pusat perjudian. Oke, Kamboja adalah pusat perjudian. Yang awalnya tujuannya adalah mengunjungi istrinya, tiba-tiba berubah tujuannya menjadi yang haram. Apa tujuan yang haram? Yaitu tiba-tiba dia pengen jadi admin judol di Kamboja. Apakah boleh mengkosor? Saat tujuannya tadi itu untuk mengunjungi istrinya, tujuan yang boleh, maka dia boleh mengkosor. Namun pada momen dia telah mengubah niatnya tadi itu untuk jadi admin judol, maka dia tidak boleh mengkosor pada momen-momen itu. Kemudian kalau bertaubat, kalau dia sudah berhenti dari perilakunya tadi itu, kemudian dia kembali melanjutkan perjalanannya menuju istrinya,
Boleh. Boleh. Walaupun jarak dari dia melakukan kemaksiatan tadi itu ke rumah bininya itu tidak sampai 2 marhalah, tetap boleh. Fahimtum? Marju dzalik. Memang problem ini judul ini. Kemudian syarat yang ketiga, wal ilmu bijawazil qasri. Dan dia sudah tahu perihal kebolehan mengqasar salat. Dia sudah tahu hukum mengqasar salat itu seperti apa. Sehingga mungkin kalau semisal ada orang yang tiba-tiba masuk masjid, ya, dia musafir, walaupun dalam keadaan musafir, walaupun semua syaratnya terpenuhi kecuali syarat ini yang belum dia penuhi, dia gak tahu hukum, masuk ke dalam masjid, tiba-tiba dia jadi makmum, Allahu Akbar, imamnya mengqasar, sedangkan dia gak tahu hukum qasar itu apa, tapi dia ngikut-ngikut aja, pas imamnya salim ya dia ikut salim, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apakah boleh? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena salah satu syaratnya dia harus tahu bahwa dirinya akan mengqasar, bahwa dirinya akan atau dirinya mengikuti imam yang sedang mengqasar. Fahimtum? Kemudian selanjutnya, wa niyatul qasri 'indal ihrami, dan dia sudah meniatkan qasar pada saat takbiratul ihram, bukan pada saat takbiratul ihram. Sehingga saat dia bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, pada momen ini dia harus terlintas di dalam hatinya untuk mengqasar. Ribet dong kalau dia itu posisinya jamak dan qasar. Ya gak ribet. Tinggal dia panjangin Allahnya, Allahu Akbar, pada posisi lafaz Allahnya muncul, dia niatkan aja, lintaskan di dalam hatinya. Saya pengen jamak dan saya pengen qasar. Apakah harus mengucapkan qasar? Saya qasar gitu di dalam hati ini? Jawabannya enggak. Cukup bagi dirinya untuk mengucapkan mungkin saya niat salat zuhur 2 rakaat. Selesai, boleh. Boleh. Kalau semisal sudah selesai dari takbiratul ihram baru dia niat qasar, itu enggak boleh. Selesai dari huruf ra-nya takbiratul ihram terutama ya, itu enggak boleh. Wa an takuna, apa ini? As-salatu rubaiyatan. Dan salatnya itu harus berasal dari salat yang 4 rakaat. Sehingga salat yang 2 rakaat atau salat yang 3 rakaat itu gak boleh diqasar. 2 jadi 1, subuh contohnya, gak bisa diqasar. Maghrib yang 3 rakaat gak bisa diqasar. Yang boleh diqasar apa? 3 jenis salat saja, yaitu zuhur, asar, dan isya. Kemudian selanjutnya, wadawamus safari ila tamamiha, dan dia masih harus dalam keadaan sebagai musafir hingga selesai salatnya. Sehingga apabila dia niat muqim. Maksudnya begini. Kapan safar seseorang itu kemudian berhenti? Kapan? Dan ini ada hubungannya dengan jamak kemarin ya. Ini ada hubungannya dengan jamak kemarin. Minta tolong. Jadi bagi teman-teman yang ngaji jamak kemarin, tapi tidak mengaji qasar sekarang ini, kalian ketinggalan banyak perkara. Segera sampaikan kepada teman kalian yang malas. Bro. Kamu kalau cuma ngikutin dars Safinatun Najahnya Kadam yang jamak kemarin tanpa mengikuti dars qasarnya sekarang ini, kamu akan ketinggalan banyak perkara. Oke. Nah. Jadi, kapan safar itu kemudian dianggap berhenti? Ketika muncul beberapa perkara, salah satunya adalah sampai di lokasi, kemudian teman-teman itu niat muqim, entah niat muqim secara mutlak, atau niat muqim arba'ata ayyamin sihahin fa akthar. Apa maksudnya? Niat muqim mutlak. Kalian berniat di dalam hati kalian, ya, berniat di dalam hati kalian ketika kalian sudah sampai di lokasi, contohnya, ya, saya akan tinggal di sini. Dan kalian belum menyebutkan durasi waktunya. Tapi ternyata sudah dalam hati kalian, saya akan tinggal di sini. Atau kalian niat tinggal di lokasi itu 4 hari atau lebih. Maka ketika sudah muncul niatan, misalnya kalian niat tinggal di tempat itu 5 hari atau 6 hari atau 7 hari atau 4 hari, ya, maka kalian sudah tidak boleh menjamak dan tidak boleh juga untuk mengqasar. Dari kapan hitungan 4 hari tersebut? Ya 4 hari sebagaimana biasanya. Dengan catatan,
pada hari dia sampai, hari dia berangkat, atau hari dia pulang, itu tidak dihitung. Misalnya, kalian berangkat, kalian di Madura, itu tiba di waktu zuhur. Oke? Maka dari waktu zuhur, kalian kan sampai siang hari nih. Dari waktu zuhur sampai waktu maghrib itu tidak dihitung. Dihitung jadi kapan? Dihitung jadi maghrib sampai 4 hari. Begitu pula waktu pulangnya. Waktu pulangnya disamakan juga, tidak dihitung dengan hitungan sebagaimana yang sudah saya contohkan barusan. Sehingga orang yang sudah niat mukim, entah mukimnya itu mutlak atau 4 hari sebagaimana yang sudah saya contohkan tadi, di tengah sholat, atau mungkin safarnya sudah berhenti, atau mungkin dia ragu, apakah safar saya masih berlanjut atau tidak? Maksudnya dia ragu apakah status saya masih sebagai musafir atau tidak. Maka wajib bagi dirinya untuk menyempurnakan sholatnya. Wajibal itmam. Wajib bagi dirinya untuk melaksanakan sholat zuhur atau asar atau isya tadi itu 4 rakaat penuh. Fahimtum? Kemudian yang terakhir, wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatihi. Dan dia tidak boleh mengikuti seorang imam yang sudah berniat menyempurnakan sholatnya walaupun pada sebagian dari sholatnya. Jadi kalau semisal imamnya itu tidak niat mengqashar sholatnya, maka kita tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholat kita, sekalipun jumlah rakaat imam dan kita itu sama. Sekalipun jumlah rakaat imam dan kita itu sama. Misalnya imam pengen sholat subuh, qadha contohnya. Imamnya sholat subuh qadhaan dan kita pengen sholat zuhur dalam keadaan mengqashar contohnya. Apakah boleh bagi saya untuk bermakmum kepada dia? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena dia niat menyempurnakan jumlah rakaat sholatnya. Walaupun posisi Anda sebagai masbuk, mengikuti sebagian. Ingat kata musannif di sini juz'un, sebagian saja. Kalian misalnya imamnya sudah sampai di tahiyat dan kalian mengikuti imam yang telah berniat menyempurnakan sholatnya tadi itu hanya pada posisi tahiyat saja. Sebagai seorang makmum yang masbuk, maka kalian wajib untuk menyempurnakan sholat kalian. Fahimtum? Jadi posisi imamnya juga harus qashar. Kalau imamnya tidak qashar, tidak boleh. Sekalipun jumlah rakaat kalian dan imamnya itu sama. Fahimtum? Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala alim bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.